Di tanah Jawa pada abad ke-17, sebuah masa penuh gejolak dan intrik kekuasaan, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Sulandono. Ia bukan pemuda biasa. Darah Bahu Rekso, Adipati Mataram yang perkasa, mengalir di nadinya. Dunianya adalah dunia istana pedalaman yang kaku, di mana setiap langkah diukur oleh aturan dan setiap kata ditimbang demi kepentingan politik. Sebagai putra seorang penguasa di bawah naungan Kesultanan Mataram yang agung, hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Pernikahannya kelak bukanlah penyatuan dua hati, melainkan penyatuan dua kekuatan politik, sebuah bidak catur dalam permainan kekuasaan Sultan Agung untuk menancapkan hegemoni atas seluruh tanah Jawa. Ia terbiasa dengan kemewahan, namun jiwanya terpenjara dalam sangkar emas ekspektasi. Kesetiaannya telah digadaikan kepada takhta bahkan sebelum ia sempat mengenal arti kebebasan. Jauh dari gemerlap istana Mataram yang feodal, di pesisir utara yang berangin asin, hiduplah seorang gadis bernama Sulasi. Dunianya terbentang seluas lautan di hadapannya. Ia adalah putri pesisir Cirebon, seorang gadis sederhana yang hidupnya selaras dengan irama alam. Napasnya adalah desau angin laut dan detak jantungnya adalah debur ombak yang tak pernah berhenti. Ia tidak mengenal kalender politik istana. Yang ia tahu hanyalah siklus pasang surut dan musim panen yang menentukan denyut kehidupan desanya. Masyarakatnya adalah komunitas yang hangat, di mana kepercayaan kuno pada roh-roh leluhur menyatu dengan ajaran Islam yang dibawa para wali, menciptakan sebuah harmoni spiritual yang unik. Di dunianya, batas antara yang nyata dan yang gaib begitu tipis, seperti kabut pagi di muara sungai. Sulasih sendiri adalah perwujudan dari kesucian itu. Ia seorang perawan suci, sebuah status yang bukan hanya menandakan kebersihan raganya, tetapi juga kemurnian jiwanya, menjadikannya wadah yang layak bagi kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang dihormati oleh kaumnya. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah persimpangan yang tak terduga. Raden Sulandono yang mungkin tengah menjalankan tugas ke Cirebon, melihat Sulasih dan untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang nyata di tengah kepalsuan hidupnya. Di mata Sulasih, ia tidak melihat kemegahan istana atau kesombongan seorang bangsawan. Ia melihat kebebasan, kejujuran, dan sebuah ketenangan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Sebaliknya, Sulasi tidak terintimidasi oleh status Sulandono. Di balik tatapan tajam sang Raden, ia melihat sebuah kerapuhan, sebuah kerinduan akan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh harta dan takhta. Cinta pun bersemi di antara mereka, secepat tunas yang tumbuh setelah hujan pertama, sebuah jembatan rapuh yang menghubungkan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersentuhan. Dunia pedalaman yang agraris dan hierarkis bertemu dengan dunia pesisir yang terbuka dan komunal. Cinta mereka tanpa mereka sadari adalah sebuah percikan api di tengah tumpukan jerami kering ketegangan politik antara Mataram dan Cirebon. Kabar tentang bunga cinta yang mekar di pesisir itu akhirnya sampai ke telinga Adipati Bahu Rekso di Mataram, dibawa oleh angin dan bisik-bisik para utusan. Kemarahannya bukanlah amarah seorang ayah yang cemburu, melainkan kemarahan seorang negarawan yang rencananya terancam gagal. Baginya, Sulasih bukanlah seorang gadis, melainkan sebuah ancaman. Perbedaan status sosial mereka bagai jurang yang tak mungkin terseberangi, dan logika politik yang dingin tak menyisakan ruang untuk perasaan. Perintahnya turun, sekeras dan setajam bilah keris pusaka. Raden Sulandono harus kembali ke Mataram. Ia harus melupakan Sulasih. Ia harus menikahi putri yang telah dipilihkan untuknya demi menjaga stabilitas kekuasaan. Perintah itu adalah sebuah tembok batu yang tak dapat diruntuhkan, menutup semua jalan duniawi bagi cinta mereka. Hati Raden Sulandono hancur berkeping-keping. Di tengah keputusasaannya, ia tidak menghadap ayahnya dengan pedang terhunus atau memohon dengan air mata. Ia datang bersimpuh di hadapan ibunya, Raden Ayu Rantamsari.
Ibunya bukanlah sekadar permaisuri yang berhati lembut, di dalam dirinya tersimpan kebijaksanaan kuno, sebuah pemahaman mendalam tentang kekuatan-kekuatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam bisik-bisik rakyat pesisir, namanya sering disandingkan dengan Dewi Lanjar, sang penguasa gaib Laut Utara. Ia tahu bahwa cinta putranya tidak bisa diselamatkan dengan cara-cara duniawi. Kekuasaan politik ayahnya terlalu besar untuk dilawan, maka ia menawarkan sebuah jalan lain, sebuah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa-jiwa yang murni dan putus asa. Sebuah jalan ritual. Ia tidak menentang suaminya secara terbuka, namun ia membuka sebuah pintu menuju dunia lain, dunia gaib yang merupakan wilayah kekuasaannya. Ia mengubah keputusasaan kedua kekasih itu menjadi sebuah pencarian spiritual. Jalan yang ditawarkan Rantamsari bukanlah jalan yang mudah. Ia menetapkan syarat-syarat yang berat, sebuah ujian bagi keteguhan cinta mereka. Ini adalah proses untuk melepaskan diri mereka yang lama, agar mereka bisa terlahir kembali dalam wujud yang baru. Kepada Sulandono, putranya, ia memerintahkan untuk menjalani laku tapa. Sang pangeran harus meninggalkan segala kemewahan istana, mengasingkan diri di tempat yang sunyi, menyucikan hatinya dari segala hasrat duniawi, dan mengosongkan dirinya dari kebanggaan dan ego kebangsawanannya. Ia harus menjadi wadah kosong yang hanya terisi oleh kerinduan suci pada Sulasi. Sementara itu, kepada Sulasi, Rantamsari berpesan agar ia menjaga kesuciannya secara mutlak, lahir dan batin. Ia harus menjalani puasa yang ketat, membersihkan tubuh dan jiwanya hingga ia menjadi sebening kristal, siap untuk menjadi perantara bagi dunia roh. Sulasi diserahkan ke dalam bimbingan seorang pawang, seorang tetua bijaksana yang memahami seluk-beluk ritual kuno. Sang pawang bersama para panjak penabuh musik dan pesinden yang melantunkan tembang-tembang magis akan menjadi pemandu Sulasi dalam perjalanannya menuju alam gaib. Mereka membentuk sebuah lingkaran pelindung, sebuah komunitas spiritual yang akan menjaga Sulasi saat ia melintasi ambang batas antara dua dunia. Sebagai pengikat janji dan sebagai kunci pertemuan mereka kelak, Rantamsari memberikan sehelai sapu tangan kepada Sulandono. Benda itu bukan sekadar kain biasa. Di tangannya, sapu tangan itu telah diisi dengan kekuatan sakral, menjadi jimat yang akan menghubungkan jiwa mereka saat ritual puncak tiba. Sapu tangan itu adalah satu-satunya harapan mereka, benang tipis yang akan mereka pegang erat-erat saat dunia di sekitar mereka runtuh. Malam bulan purnama pun tiba, waktu di mana tabir antara dunia manusia dan dunia roh diyakini menipis. Di sebuah pelataran desa yang sederhana, arena pertunjukan telah disiapkan. Tanah yang biasa diinjak kaki kini telah disucikan, diubah menjadi ruang sakral yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Asap kemenyan mengepul, menebarkan aroma wangi yang menenangkan sekaligus menegangkan. Prosesi dimulai. Sulasi dengan pakaian gadis desa yang biasa ia kenakan melangkah maju dengan pasrah. Tubuhnya kemudian diikat erat dengan tali dari leher hingga ke ujung kaki. Ikatan itu bukanlah siksaan, melainkan sebuah simbol. Identitasnya sebagai Sulasi, gadis pesisir yang jatuh cinta, kini dimatikan. Ia dilumpuhkan agar jiwa lain bisa bangkit di dalam dirinya. Dengan diiringi tembang-tembang syahdu, ia diantar atau dijajab menuju sebuah kurungan ayam yang telah ditutup rapat dengan kain gelap. Kurungan itu kini bukan lagi sekadar sangkar unggas. Ia telah menjadi sebuah rahim transformasi, sebuah kepompong gelap, tempat Sulasi akan dilahirkan kembali. Di dalam kegelapan yang pekat dan ruang yang sempit itu, Sulasi tidak lagi berada di dunia nyata, namun belum juga sepenuhnya memasuki dunia gaib. Ia berada di ambang batas, di sebuah ruang antara. Egonya luruh, kesadarannya memudar, jiwanya menjadi seperti lembaran kertas kosong yang siap ditulis dengan takdir baru. Prosesi jajab kurung itu adalah sebuah pengantaran sakral menuju titik nol, sebuah kematian simbolis untuk memungkinkan kelahiran kembali secara spiritual. Di luar kurungan, ritual mencapai puncaknya. Sang pawang berdiri tegak, matanya terpejam, bibirnya merapal mantra-mantra kuno yang diwariskan turun-temurun.
Suaranya menyatu dengan alunan musik gamelan dan nyanyian para pesinden, memanggil roh suci para bidadari dari kahyangan. Asap kemenyan semakin tebal, seolah menjadi jembatan bagi yang tak terlihat untuk menyeberang ke dunia manusia. Tiba-tiba, kurungan itu mulai bergetar, awalnya pelan, lalu semakin kencang, seolah ada kekuatan dahsyat yang bergolak di dalamnya. Para penonton menahan napas. Panggilan itu telah dijawab. Ketika kain penutup disingkap dan kurungan dibuka, semua yang hadir terkesima. Keajaiban telah terjadi. Sulasih yang tadi masuk dalam keadaan terikat dan berpakaian sederhana, kini telah berubah total. Tali yang melilit tubuhnya telah lenyap tanpa bekas. Ia kini mengenakan kostum penari yang indah berkilauan, wajahnya dirias cantik dan matanya tertutup kacamata hitam. Kacamata itu adalah pertanda. Mata yang melihat kini bukanlah lagi mata Sulasih, melainkan mata sang roh yang telah merasukinya. Ia telah menjadi buta terhadap dunia manusia, agar bisa melihat dengan jelas keindahan dunia gaib. Perlahan, ia bangkit. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, menarikan tarian yang tak pernah ia pelajari. Gerakannya begitu luwes dan memesona, bukan lagi gerakan seorang gadis desa, melainkan tarian sesosok bidadari. Ia telah berada dalam kondisi trans, jiwanya melayang sementara raganya telah menjadi medium bagi yang ilahi. Di tempat pertapaannya yang jauh, di tengah keheningan malam, Raden Sulandono merasakan getaran puncak ritual itu di dalam batinnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggenggam erat sapu tangan pemberian ibunya, memusatkan seluruh jiwa dan raganya pada satu tujuan. Dengan kekuatan batin yang telah ia kumpulkan selama bertapa, ia melemparkan sapu tangan itu. Sebuah tindakan simbolis, sebuah pelepasan kerinduan yang tak tertahankan. Pada saat yang bersamaan, di arena tari, sapu tangan itu seolah muncul dari udara tipis dan menyentuh sang penari. Itulah momen balangan. Seketika jiwa mereka bertemu, bukan di dunia fisik yang penuh larangan dan tembok pemisah, melainkan di sebuah ruang spiritual yang tak terbatas. Di sana, tak ada lagi gelar bangsawan atau status rakyat jelata. Yang ada hanyalah dua jiwa yang menyatu dalam cinta yang murni dan abadi. Untuk sesaat, mereka meraih kebahagiaan yang telah direnggut dari mereka. Namun, keindahan pertemuan itu begitu rapuh, setipis sayap kupu-kupu. Para penonton yang terhanyut dalam keindahan tarian mulai melemparkan uang koin sebagai tanda kekaguman, sebuah tradisi, sebuah saweran. Tapi setiap keping koin itu adalah serpihan dari dunia profan, dunia materi yang penuh hasrat dan pamrih. Ketika sekeping koin menyentuh tubuh sang penari yang sedang melayang di puncak ekstase spiritual, hubungan suci itu pecah seketika. Seperti kaca yang dihantam batu, koneksi itu hancur berantakan. Sulasih menjerit pelan, lalu tubuhnya lunglai dan jatuh ke tanah, pingsan tak sadarkan diri. Sang pawang dengan sigap maju. Ia membakar lebih banyak kemenyan, mengasapi wajah Sulasih sambil membisikkan jampi-jampi untuk memulangkan roh bidadari dan memanggil kembali jiwa Sulasih. Perlahan, Sulasih siuman. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Ia telah kembali ke raganya, tetapi ia tidak pernah bisa kembali utuh. Pertemuannya yang begitu dalam dengan dunia roh telah meninggalkan jejak abadi. Sebagian dari jiwanya kini tertambat di alam gaib. Ia tak akan pernah lagi menjadi Sulasih yang dulu, gadis pesisir yang riang. Takdirnya telah terukir. Ia menjadi penari sintren, jembatan abadi antara dunia manusia dan dunia para dewa. Dari kejauhan, Sulandono merasakan pedihnya perpisahan itu dengan mata batinnya. Ia tahu harga yang harus mereka bayar. Cinta mereka telah dikorbankan, diubah menjadi sebuah ritual yang akan terus hidup selamanya. Kesenian sintren pun lahir dari rahim tragedi itu. Ia bukan lagi sekadar tarian hiburan, melainkan sebuah monumen hidup, sebuah pengingat sakral akan kisah cinta dan pengorbanan Sulasih dan Sulandono. Setiap kali seorang gadis suci diantar memasuki kurungan, ia sedang berjalan di atas jejak Sulasih. Setiap kali ia menari dalam keadaan trans, itu adalah gema dari pertemuan jiwa mereka yang singkat namun abadi. Dan kurungan itu, benda yang menjadi saksi bisu transformasi Sulasih, berdiri sebagai bukti dari sebuah legenda yang terlahir di ambang batas antara dua dunia.